Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nilamsari dari kelompok 1 kelas A2 Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paradigma sekolah unggulan. Keberhasilan pendidikan di Indonesia secara makro sangat ditentukan oleh jutaan instansi mikro, yaitu sekolah. Apabila mikro sekolah tersebut unggul, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas pendidikan sumber daya manusia juga akan terdorong menjadi unggul. Namun terdapat sebagian sekolah yang hanya memakai istilah unggul dalam instansinya dengan tujuan hanya untuk menarik minat masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka di instansi tersebut. Namun siswa unggul tidak mesti terlahir dari sekolah unggulan. Tidak jarang ditemukan siswa unggul justru tercetak dari sekolah-sekolah yang fasilitasnya kurang layak, bahkan jauh dari tingkat kelayakan. Munif Syatib mengemukakan bahwa sekolah unggul adalah sekolah yang menerapkan paradigma pembelajaran berbasis multiple intelligences. Konsep pembelajaran ini bertumpu pada kelebihan setiap anak dan berfokus pada kualitas pembelajaran. Teori multiple intelligences di sini bertujuan untuk mentransformasikan lembaga sekolah agar kelak bisa mengakomodasi setiap peserta didik dengan berbagai macam kecerdasan yang dimiliki mereka. Pertama, kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik ini berarti kemampuan dalam menggunakan bahasa untuk mendeskripsikan kejadian, membangun kepercayaan dan kedekatan, lalu mengembangkan argumen logika dan retorika, maupun mengungkapkan ekspresi dan metafora. Reporter, wartawan, penyair, penulis, pengacara, dan copywriter merupakan jenis pekerjaan yang memerlukan kecerdasan linguistik. Kedua, kecerdasan matematis, yaitu kemampuan menggunakan angka untuk menghitung dan menjelaskan sesuatu. Akuntan, ahli statistik, insinyur, penemu, pedagang, dan pembuat program komputer merupakan beberapa jenis pekerjaan yang memerlukan kecerdasan matematis. Ketiga, kecerdasan musikal, yaitu kemampuan untuk mengerti dan mengembangkan teknik musikal. Beberapa jenis pekerjaan yang memerlukan kecerdasan musikal yaitu guru musik, komposer, pemain band, kolektor musik, songwriter, dan musisi. Yang keempat, kecerdasan spasial merupakan kemampuan mengenali pola ruang secara akurat. Beberapa jenis pekerjaan yang memerlukan kecerdasan spasial yaitu seperti desainer, arsitek, dekorator ruang, fotografer, dan pembuat film. Kelima, kecerdasan kinestetik berarti kemampuan untuk menggunakan seluruh atau sebagian dari tubuh untuk melakukan sesuatu atau untuk membentuk ekspresi baru. Beberapa jenis pekerjaan yang memerlukan kecerdasan ini yaitu dancer, koreografer, aktor, bahkan pengrajin. Keenam, kecerdasan interpersonal berarti kemampuan mengorganisasikan orang lain dan mengkomunikasikan secara jelas apa yang perlu dilakukan. Beberapa jenis pekerjaan yang memerlukan kecerdasan ini yaitu psikolog, konsultan, pemimpin, pekerja sosial, politisi, dan manajer. Ketujuh, kecerdasan intrapersonal yaitu kemampuan dalam menilai kekuatan, kelemahan, bakat, dan daya tarik diri sendiri serta memakainya untuk menentukan tujuan. Beberapa jenis pekerjaan yang memakai kecerdasan ini yaitu planner, tokoh agama, dan ahli filosofi. Kedelapan, kecerdasan naturalis yaitu kemampuan mengenali dan mengklasifikasi serta mengilustrasikan berbagai macam keistimewaan yang ada di sekitar lingkungannya. Beberapa pekerjaan yang memerlukan kecerdasan ini yaitu ahli biologi dan ahli konservasi lingkungan. Indikator sekolah yang menganut the best process yaitu sekolah unggul tidak menerapkan tes masuk pada siswa barunya, yang mana biasanya menggunakan sebuah perangkat riset untuk mengetahui kemampuan siswa yang daftar masuk sekolah tersebut. Perangkat ini mengetahui kondisi kemampuan dan kekurangan siswa terlebih mengenai gaya belajar siswa. Kemudian, sekolah dan guru sekolah unggulan akan memperoleh sebuah realita tentang kemampuan akademik dan moral siswa-siswa baru yang beragam. Hal ini menjadi tantangan bagi guru untuk mengubah kondisi akademik dan moral peserta didik dari yang negatif menjadi positif. Sekolah yang sebenarnya adalah sekolah yang menerima segala bentuk keadaan peserta didiknya, kemudian mempelajari dan meneliti keadaan tersebut, lalu guru sebagai pengajar mencoba mengembangkan kemampuan peserta didiknya dengan cara berbeda dan sesuai. Karena sekolah unggul merupakan sekolah yang bertitik tumpu pada kualitas proses pembelajaran yang mana hal ini ada di pundak guru, bukan pada kualitas input siswanya. Guru-guru di sekolah ini biasanya kreatif, sebab meyakini bahwa gaya mengajar guru tersebut harus diselesaikan dengan gaya belajar peserta didiknya.
Tuntutan mengajar dengan pola demikian hanya dapat dilakukan oleh para guru handal, punya dedikasi dan kompetensi mengajar yang baik. Dalam pandangan multiple intelligences merupakan sekolah yang menghargai keunikan setiap individu, dikarenakan berlandaskan setiap individu memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain, yang mana beda dalam berbagai hal, misal fisik, pola pikir, cara merespon, serta mempelajari hal-hal baru. Dalam belajar, setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangan dalam menyerap pelajaran yang diberikan. Dengan demikian, berarti perbedaan individu kurang diperhatikan, maka banyak peserta didik yang akan mengalami kesulitan belajar dan mengalami kegagalan dalam belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sajahra dari kelompok 1, kelas A2 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sekolah luar biasa atau yang sering disebut SLB. SLB ini merupakan singkatan dari sekolah luar biasa. Yang sekolah ini merupakan pendidikan untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Dan ketika seseorang anak tersebut memiliki kelainan, maka peran pendidikan luar biasa ini sangatlah dibutuhkan oleh anak. Dengan itu, lembaga pendidikan SLB ini dibentuk oleh beberapa unsur dengan tujuan untuk mencapai pendidikan, yang proses intinya adalah pembelajaran bagi peserta didik. Dan pendidikan sekolah luar biasa ini memiliki beberapa sistem pendidikan, yaitu yang pertama ada sistem pendidikan segregasi. Sistem pendidikan ini merupakan di mana seorang anak memiliki kelainan istimewa dari anak normal lainnya. Keuntungan dari sistem pendidikan ini adalah seorang anak dapat merasakan ketenangan serta komunikasi yang lancar, mudah, dan metode pembelajaran khususnya sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki seorang anak tersebut. Kedua, sistem pendidikan integrasi. Sistem ini memiliki keuntungan, yaitu merasa diakui haknya dengan anak normal, terutama dalam memperoleh pendidikan. Dan SLB ini memiliki 6 jenis. Yang pertama ada SLB A, yaitu berguna untuk siswa yang mengalami kelainan khusus, yaitu tunanetra. Metode yang ada dalam sekolah ini mampu mendorong siswanya untuk memahami semua materi pembelajaran. Media yang digunakan sekolah ini adalah buku-buku yang menggunakan huruf braille dan TEFL recorder. Yang kedua ada sekolah luar biasa B. Sekolah ini diperuntukkan untuk anak-anak penyandang tunarungu, yaitu anak-anak yang mengalami kekurangan dalam indera pendengarnya. Dalam sekolah ini, anak-anak diajarkan untuk bisa berkomunikasi dengan membaca gerakan bibir, serta belajar bahasa isyarat dengan menggerakkan tangan, dan juga belajar dengan menggunakan alat bantu dengar. Yang ketiga ada sekolah luar biasa C. Sekolah ini adalah untuk anak-anak penyandang tunagrahita atau yang sering disebut dengan anak-anak yang memiliki kelainan dengan integrasi di bawah rata-rata, tidak seperti anak normal lainnya. Dalam sekolah ini, anak berkebutuhan khusus mendapatkan perhatian khusus dari gurunya, karena mereka dalam sekolah ini mendapatkan pembelajaran tentang bagaimana cara membina diri untuk bersosialisasi. Karena pada anak tunagrahita ini mengalami kesulitan untuk bergaul dengan orang lain dan menaik dirinya dalam ruang lingkupnya. Keempat, sekolah luar biasa D. Sekolah ini adalah untuk anak penyandang tunadaksa, yaitu anak-anak yang memiliki kekurangan pada anggota tubuhnya. Pendidikan sekolah ini lebih memfokuskan kepada potensi anak tersebut, agar anak tersebut bisa mandiri dan produktif. Yang kelima ada sekolah luar biasa E. Sekolah ini diperuntukkan untuk anak penyandang tunalaras, yaitu individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Anak tunalaras ini biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Anak tunalaras ini dapat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal, yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar. Anak penyandang tunalaras ini sangat diperlukan pelayanan dan pendidikan secara khusus
agar dapat mengukur emosi dan bisa menjalankan fungsi sosialisasi mereka. Dan yang terakhir ada sekolah luar biasa G. Sekolah luar biasa G ini berisikan anak-anak yang menyandang tunaganda, yaitu adalah anak-anak yang memiliki kombinasi beberapa kelainan. Tunaganda tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Dan dalam perkembangan motoriknya, anak penyandang tunaganda ini bisa terlambat. Karena itu sekolahnya menyediakan media pembelajaran yang berbeda sehingga rasa mandiri pada anak tersebut dapat meningkat. Sekian dari saya kembalikan ke teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Indah Wulandari dari kelompok 1 kelas A2 program studi pendidikan sejarah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paradigma sistem zonasi pendidikan di Indonesia. Sistem zonasi diartikan sebagai pemecahan atau pembagian areal menjadi beberapa bagian yang mana sesuai dengan ketentuan. Secara umum, diterapkannya sistem zonasi ialah untuk mengubah pandangan masyarakat yang mana selama ini sudah lama melekat. Selama ini dianggap hanya anak-anak terbaik dan berprestasi saja yang bisa masuk ke sekolah unggulan. Kebijakan sistem zonasi mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2017-2018. Kebijakan sistem zonasi ini terdapat pada Permendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan bentuk sederajat lainnya. Sistem kebijakan ini diperbarui dengan seiring berjalannya waktu. Pada tahun 2018, sistem zonasi diatur dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2018. Untuk tahun ajaran 2019-2020, kebijakan ini tertuang dalam Permendikbud nomor 51 tahun 2018 yang mana kemudian diperbarui kembali menjadi Permendikbud nomor 20 tahun 2019 tentang perubahan atas Permendikbud nomor 51 tahun 2018. Pada Permendikbud yang baru memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, yang mana hal ini tertuang pada Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan bentuk sederajat lainnya yang mana terdapat pada pasal 3 ayat 1. Dapat dikatakan, fokus utama dari kebijakan sistem zonasi ini ialah untuk pemerataan akses pelayanan pendidikan. Selain untuk pemerataan akses layanan pendidikan, masalah lain yang ingin diselesaikan dengan adanya kebijakan sistem zonasi ialah pemerataan kualitas pendidikan. Penerapan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tertuang dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2018. Pada peraturan ini berisi tentang sekolah wajib menerima siswa paling sedikit 90% yang mana ia berdomisili di zona sesuai dengan pemerintah daerah. Atau dengan kata lain, sekolah tersebut menerima siswa yang bertempat tinggal dekat dengan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manjelina dari kelompok 1 kelas A2 program studi pendidikan sejarah. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai paradigma ujian akhir nasional. Ujian akhir nasional itu sendiri bisa disebut sebagai alat ukur evaluasi sebuah pendidikan, dan evaluasi pendidikan itu sendiri ialah salah satu komponen utama yang sudah sangat jelas tidak bisa dipisahkan dari perencanaan pembelajaran atau perencanaan pendidikan. Jelas mengenai tingkat keberhasilan pendidikan tersebut dapat dilihat jika kita menggunakan alat evaluasi yang sesuai dan mengukur tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Ujian akhir nasional tersebut sebagai salah satu bentuk kebijakan evaluasi pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional di nomor 153/U/2003. Di sana mengenai ujian akhir nasional pelajaran 2016 sampai 2017 yang menyebutkan bahwa tujuan ujian akhir nasional tersebut ialah sebuah kegiatan guna mengukur pencapaian hasil belajar oleh peserta didik
dengan melalui pemberian tes atau soal pada siswa untuk sekolah lanjutan tingkat atas. Selain itu, tujuan ujian akhir nasional lainnya ialah sebagai pengukur mutu pendidikan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, sampai dengan tingkat sekolah. Bahkan ujian nasional itu sendiri berfungsi sebagai penentu kelulusan peserta didik dan sebagai bahan pertimbangan dalam seleksi penerimaan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sekian dari saya kembalikan ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari kelompok 1 kelas A2 program studi pendidikan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan tentang paradigma tinggal kelas. Pada akhir semester biasanya diadakan rapat antara kepala sekolah dan dewan guru untuk melakukan evaluasi siswa yang bernama prestasi akademik. Ukuran prestasi akademik biasanya adalah dengan nilai ketuntasan, yaitu yang berarti jika siswa tidak tuntas, maka siswa akan tinggal kelas, dan jika siswa tuntas, maka siswa tersebut akan naik kelas. Jadi yang pertama, pengertian prestasi akademik. Prestasi akademik merupakan perubahan dalam hal kecakapan, tingkah laku, ataupun kemampuan yang dapat bertambah selama beberapa waktu dan tidak disebabkan proses pertumbuhan, namun adanya situasi belajar. Jadi yang kedua, ada faktor penyebab peserta didik tinggal kelas. Nah, di penjelasan ini ada dua faktor yang mempengaruhi peserta didik tinggal kelas, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah faktor yang berasal dari individu atau peserta didik yang sedang belajar. Ada beberapa penyebab dari faktor internal, antara lain faktor jasmaniah atau kesehatan, ada faktor psikologis seperti perhatian, minat, motif, dan kematangan. Kemudian ada faktor eksternal, yang mana faktornya berasal dari luar peserta didik atau dari lingkungan peserta didik. Ada beberapa penyebab dari faktor eksternal, antara lain faktor keluarga, faktor sekolah, seperti metode mengajar dan alat pelajaran, serta faktor masyarakat atau faktor teman sebaya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.